Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inggit merampungkan mandi dengan cepat, bukan karena peringatan dari biru, namun ia merasa sudah bersih dan tak ingin berendam. Ketika gadis itu keluar, ia mendapati biru yang tengah memegang ponsel miliknya. "Ngapain lo pegang-pegang handphone gue?" bentak Inggit mendapati biru yang masih menggenggam ponselnya, mengomel lirih di depan layar ponsel Inggit. "Gak apa-apa, cuma lihat doang," jawabnya gugup. Inggit langsung merampas dari tangan biru dengan tatapan curiga. Pria itu berlalu begitu saja dan masuk ke kamar mandi. Inggit segera mengecek ponselnya. Tidak ada pesan masuk yang mencurigakan. Hanya grup kelas yang terlihat banyak obrolan. Selebihnya pesan biasa. Ia masih kurang yakin dengan membolak-balikan ponsel miliknya. Takut-takut biru telah berbuat yang merugikan dirinya. "Gak jelas banget tuh orang," batin Inggit menggerutu. Berjalan keluar kamar seraya membawa selimut dan bantal. Ritual Inggit setiap malam yang masih enggan berbagi ranjang dengan pria yang berstatus suaminya itu. Ia baru saja duduk di sofa dengan selimut yang setengah membungkus badan, ketika suara berat biru cukup menggema seisi ruangan. "Git, kamu malam ini tidur di kamar saja, biar aku yang tidur di sini," titahnya lembut. Inggit bergeming menyorot dengan tatapan curiga. "Nikmati saja tidurmu di kamar, Al. Gue udah nyaman di sini," jawabnya datar. Biru mengangkat sebelah alisnya, tidak menanggapi penolakan Inggit. Ia mengambil posisi di sebelah gadis itu, lalu menyalakan televisi. "Lo gak ada tugas?" tanya Biru basa-basi. "Ada," jawab Inggit irit kata. "Kok nyantai? Udah selesai?" cerocosnya. "Belum." "Mau aku bantu?" Inggit menyorot tajam suaminya yang bersikap aneh. "Enggak, terima kasih," jawab gadis itu, lalu meninggalkan Biru yang mengulum senyum melihat respon Inggit yang kesal. Inggit sebenarnya ingin rebahan di sofa dan bersantai menikmati sisa malamnya seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kedatangan Biru cukup membuat gadis itu terusik. Alih-alih bisa tiduran dengan nyaman, pria itu malah bertanya terus-menerus. Jarum pendek masih menunjuk di angka 8.45 menit. Gadis itu merasa cukup lapar karena melewati makan malam. Gegara Albiru Rasdan makan malam bersama Ares gagal total. Ia berinisiatif membuat makanan untuk santapan makan malam. Inggit membuka lemari pendingin. Tidak begitu banyak stok bahan makanan yang ia punya. Biasanya ibu mertuanya itu yang sangat rajin mengirimi. Ia meneliti sayuran yang tersimpan. Hanya ada terong yang terdampar di sana. Ia berinisiatif untuk membuat sayuran ungu itu menjadi cemilan yang enak untuk mengganjal perut yang lumayan keroncongan. "Masak apa, Git? Dilebihin ya, aku juga belum makan malam," kata pria itu nimbrung di dapur. "Gak ada bahan, cuma ada ini sama telur," jawab gadis itu seadanya. "Nasi goreng kamu enak. Aku boleh minta 1 porsi buat malam ini?" pintanya setengah memuji. Mau menolak tapi merasa kasihan. Tak sampai hati, Inggit pun mulai menyiapkan bahan untuk keperluan nasi goreng. "Terong ini mau dimasak, aku bantuin kupas ya." Bukan gitu, itu dipotong stik tangkai aja. Mau gua buat cemilan," sergahnya demi melihat Biru yang salah strategi. "Salah dong berarti, aku ngapain nih?" ujarnya meneliti. "Ulek bumbu buat nasi goreng aja," jawabnya datar, fokus dengan apa yang tengah dilakoni. "Apa aja, Git? Aku nggak tahu," keluhnya. "Pasti nggak tahu lah, taunya cuma pacaran doang," celetuk Inggit sedikit kesal. Ada apa dengan Biru? Seharian bersikap aneh dan ngerecokin dirinya terus. Perempuan itu cuek saja, tetap melanjutkan keriuhannya di dapur. Pria berwajah tenang itu tiba-tiba murung dan masam. Mungkin kata Inggit cukup menyinggung, tapi benar adanya. "Iya, aku cukup sibuk sama Hilda, sampai lupa kalau sudah punya istri di rumah," jawabnya mendrama. Inggit menghentikan kegiatannya, menatap Biru yang tengah menatapnya juga. Terdengar nafas lelah pada wanita itu, lalu kembali fokus menyibukkan diri memasak.
Lo punya hak untuk menentukan pilihan hidup lo yang terbaik. Setiap orang berhak bahagia. Jangan khawatir, Al, status kita tidak akan merubah apapun. Setelah lo mencapai kesepakatan dengan keluarga lo, kita bakalan jalanin hidup kita masing-masing yang lebih baik. Lo berhak bahagia dengan pilihan lo. Jujur, gue lelah. Gue berharap ini cepat berakhir, ucap Inggit tenang. Obrolan paling panjang mengeluarkan isi hatinya. Pernikahan toksik di antara mereka cukup membuat hidupnya tak tenang. Entah mengapa, Biru merasa sedikit ngilu mendengar pernyataan dari wanita berstatus istrinya itu. Ia akui, ia memang masih menjalin hubungan dengan Hilda. Tapi mengapa ia merasa ada yang mengganjal dengan perkataan Inggit yang berharap hubungan pernikahannya cepat berakhir. Udah belum Al nguleknya? Udah, jawabnya lesu. Mereka merampungkan kesibukan di dapur dengan saling diam. Inggit fokus memasak sementara Biru berdiri tak jauh dari sana memperhatikan wanita itu merampungkan dengan cekatan. Selamat menikmati, ini nasi gorengnya udah matang. Mereka tengah bersiap makan malam ketika bel di rumahnya berbunyi. Hari sudah lumayan malam dan siapakah gerangan tamu yang datang? Inggit berjalan gontai mendekati pintu, cukup penasaran dengan tamu mereka di malam hari. Biar aku aja, Inggit, yang lihat, kamu terusin makan. Biru berjalan mendahului Inggit. Ia membuka pintu utama dan cukup ternganga dengan tamu yang nekat datang ke rumahnya malam-malam. Ngapain lo kesini? Kami tidak menerima tamu malam-malam, tukas Biru ketus. Suasana di luar tengah hujan. Biru sudah berekspektasi melewati malam yang romantis terhadap istrinya, terancam gagal dengan kedatangan Ares. Gue ingin bertemu Inggit, gue hanya memastikan dia baik-baik saja. Tentu saja dia baik-baik saja, sana pulang. Kehadiran lo sama sekali tidak diharapkan, gangguin aja. Biru menutup pintu dengan cepat, namun Ares menahannya seraya berteriak menyerukan nama gadis itu. Inggit, aku datang, Git, pekiknya. Gak sopan ya teriak-teriak di depan rumah orang. Pulang gak? Atau gue panggil warga buat usir lo secara masalah, ancamnya dengan nada tak ramah. Siapa yang datang, Al? Itu suara Inggit yang berjalan ke arah depan. Ares bukannya gentar dengan ancaman Biru, malah semakin kencang menyerukan nama Inggit. Inggit, aku Ares, Inggit, teriaknya lebih kencang dari yang pertama. Brengsek lo malam-malam ngajak ribut di rumah orang. Biru sudah sangat kesal. Ares, kamu yang datang. Inggit menemukan mereka yang tengah ribut di depan pintu. Git, kamu gak apa-apa? Aku khawatir. Sorry, nekat kesini. Sesalnya tanpa memberitahu. Kemarin waktu Ares berinisiatif menjemput, Inggit menolak takut terjadi keributan dan salah paham yang berbuntut panjang. Tapi nyatanya Ares bahkan sudah tahu kediaman mereka sejak jauh hari karena Edo si asisten yang lihai. Aku gak apa-apa, Ar. Kasian banget malam-malam sampai kesini. Kenapa gak telepon aja? Mana hujan lagi. Inggit merasa tak enak. Pria itu sangat baik dan perhatian. Tentu tak sampai hati Inggit bersikap cuek padanya. Apalagi Ares adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya tempo lalu. Inggit merasa harus berbalas budi. Udah jelas kan Inggit baik-baik saja? Udah, sana pulang. Usir Biru ketus. Sejak kedatangan pria di depannya, dirinya sudah menahan emosi yang hampir meledak. Aku boleh masuk? Pinta Ares tenang. Di luar dingin, bahkan hujan menyambangi bumi mengakibatkan pakaian Ares sedikit basah. Iya, sepertinya kamu butuh minuman hangat untuk tubuhmu. Ayo masuk, Res, ajak Inggit begitu saja. Gua gak ngizinin, jangan ngelunjak jadi orang, sergah Biru cepat. Inggit menyorot tajam suaminya yang berdiri tak jauh darinya dengan bersedekap dada. Apaan sih lo, Biru? Jangan keterlaluan deh. Ares hanya mampir. Baju dia sedikit basah. Inggit tidak terima. Kenapa? Ini rumah gue. Gue berhak menentukan siapa yang boleh masuk atau tidak. Jawabnya songong. Fine, Al. Ini memang pemberian orang tua lo. Tapi Tante Diana juga masrahin ke gue. Gak apa-apa juga sih kalau lo gak ngizinin masuk. Kita bisa ngobrol di luar. Jawab Inggit berani. Biru mendelik kesal. Ia tambah tidak rela kalau Inggit dibawa keluar malam-malam begini.
Ya udah masuk, tapi sebentar aja. Ketusnya mengalah. Diam-diam Inggit tersenyum simpul. Ia hampir nekat keluar bersama Ares dan tidak peduli dengan waktu malam sekalipun. Mereka tengah di ruang keluarga. Ares sudah duduk dengan tenang, sementara Biru menatap tajam manusia yang tidak tahu aturan itu. Ini Ar, minum dulu biar tubuhmu hangat, ujar Inggit membawakan secangkir teh hangat. Makasih Inggit. Sama-sama, kamu perlu ganti baju. Sebentar ya, aku cariin dulu. Sepertinya aku punya kaos longgar. Ucap Inggit berlalu. Biru langsung mengikuti Inggit menuju kamar. Gak ada ya. Jangan berlebihan Inggit, Aris tidak butuh itu. Protes Biru tidak terima. Mengekor Inggit yang tengah memilih baju di tumpukan lemari. Apaan sih? Gue cari punya gue. Jangan khawatir lah, gak bakalan pinjem punya lo juga. Sergahnya kesal. Biru langsung menarik pakaian miliknya asal. Kasih punya gue yang ini, jangan pernah berbagi barang apapun dengan dia. Ucapnya dingin. Biru merasa tidak suka Inggit berbagi pakai dengan Ares. Inggit bergeming, namun ia menurut dengan mengambil kaos biru yang telah suaminya ambil dari lemarinya. Biru kembali menyerobot kaos miliknya yang hendak diberikan pada Ares. Ia melempar baju miliknya ke badan Ares. Pakai punya gue, cepetan ganti, mumpung gue belum berubah pikiran. Mata mereka saling menyorot permusuhan. Kendati demikian, Ares terpaksa mengambil baju biru demi menghargai Inggit.